Dengaran nggak Pak? Bapak minum? Panas. Baru dibikin. Nggak apa-apa, udah cukup. Lama-lama dia dingin. Pak Darto tadi habisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jemaah yang dirahmati Allah, suara sepertinya guruh dan guntur ya. Serak-serak becek. Batuk Pak, udah 4 hari. Batuk 4 hari, sekeluarga lagi. Habis suara saya. Sakit nggak sakit, cuman suara aja hilang. Jadi mohon maaf ya Pak ya, ini ya, suaranya agak begini. Ya, biar direkaman tahu nanti bahwa ini lagi musim batuk. Ya kan? Bapak, kemarin kita cerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Kemarin pelajarannya tentang tiupan sangkakala. Habis itu orang keluar, yang keduanya keluar dari mana? Kubur. Kondisinya macam-macam ya Pak ya. Keringatnya ada yang sampai keringatnya di mana? Mata kaki, apalagi lutut, pinggang, dada sampai kelelep. Terus macam-macam bentuknya lagi ya Pak ya. Ada yang perutnya besar, mudahnya macam-macam lah. Apa yang pernah dia lakukan dulu ketika dia di dunia dibangkitkan seperti itu. Orang yang baik juga ada. Tuh Pak, orang yang baik Pak. Mukanya bersih. Oh, bersih, bercahaya gitu kan. Sambil digandeng sama apa Pak? Sama Al-Qur'an gitu kan. Di ini. Ketika kan ada tuh malaikat tuh kan kita tuh enggak dulu ketika di padang mahsyar tuh kan enggak ada penunjuk arah Pak ya. Kan kita dikumpulkan. Enggak ada penunjuk arah. Kan enggak ada seperti kita sekarang. Ciputat, Jongsari. Ada begitu Pak? Enggak ada kan? Orang luas begitu aja. Ada yang jalan misalnya agak jauh-jauh jalannya dikit, tendang sama malaikat. Malaikat pengarah namanya Pak. Tendang sama, kemana kamu tuh? Situ ada dia. Tapi ada orang yang beriman, dia baca Quran, ya, di Quran. Quran itu menjadi pelindungnya. Ketika dia akan kena pukul atau dia akan kena tendang, dia arahkan gitu kan? Ya kan? Tapi sebenarnya dia tahu. Cuma ketika itu ada riwayat mengatakan ketika malaikat pemukul ingin mengarahkan, datanglah Al-Baqarah. Apa kata Baqarah? Hei malaikat, aku dulu pernah dibacanya dulu di dunia. Sekarang aku menjadi pelindungnya. Dulu aku yang dibaca sebagai temannya dulu di dunia. Sekarang aku yang akan menemaninya. Jangan macam-macam ya malaikat. Ya maaf. Jadi Pak, bacaan Al-Quran Bapak itu sekarang kelihatan atau nggak kelihatan? Nggak kelihatan kan? Tapi nanti Allah akan memperlihatkan berupa wujud ya Pak, berwujud ya. Makhluk. Bayangkan sama Bapak. Jadi jangan katakan sesuatu yang tak kelihatan hari ini itu tidak ada. Satu saat nanti pasti akan diperlihatkan Allah Subhanahu taala. Kemarin kita udah cerita tentang apa Pak? Amalan kita ketika kita baru masuk ke alam kubur. Alam kubur aja Pak. Setelah ditanya oleh malaikat Raqib dan Atid, orang yang mati ini adalah orang baik. Misalnya contohkan orang baik, datanglah amalannya berupa apa Pak? Laki-laki yang gagah, ganteng, wangi. Amalan Bapak tahu nggak sekarang? Kelihatan nggak? Bapak sholat tadi dapat pahala berapa? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi dibentukkan berupa tubuh.
Bertanyalah kita nih yang baik-baik nih. Contohnya saya, contohnya. Bertanyalah, apa contohnya Pak? Apa pertanyaannya? Siapa kau? Kok gagah betul, wangi betul, ganteng betul. Siapa kau? Apa kata dia Pak? Nggak kenal engkau. Nggak kenal, kita belum pernah kenalan. Apa kata dia? Aku adalah amalanmu yang pernah kamu kerjakan ketika di dunia. Sekarang aku akan menemanimu biar kamu tidak sepi sampai hari kiamat. Temanin Pak. Temanin, diajak ngobrol, cerita-cerita. Untuk perintang hari bahasanya Pak ya. Perintang hari Pak. Teman aja ngopi. Nah, jadi teman kita kan. Apa jawaban kita? Demi Allah, jika seandainya aku pun tak masuk surga tak masalah. Melihat keindahanmu, kegantenganmu, kewangianmu udah cukup rasanya. berarti orang itu gimana bentuknya Pak? Indah betul. Kalau kita Pak ketemu sama orang ganteng, yang ada orang-orang jelek ini tertindas kan? Iya betul nggak Pak? Iya kan Bapak kalau ketemu berdua jalan sama orang ganteng, yang jelek jadi apa? Tertindas. Tapi ketika dengan amal itu Pak, yang ganteng membawa orang biasa ini menjadi ganteng juga. Bapak bisa nggak begitu? Nah, gitulah pokoknya begitu. Itu artinya sesuatu yang tak kelihatan hari ini jangan bilang tidak. Begitu dahsyatnya padang mahsyar, orang telanjang tanpa alas kaki, tanpa berbaju segala macam. Udah cerita kemarin kan, dahsyatnya luar biasa, takut luar biasa. Akhirnya di sini baru dapat syafaat. Ini syafaat pertama ini. Syafaat pertama Nabi SAW. Syafaat pertama Pak. Di syafaat Nabi itu berkali-kali Pak. Berkali-kali. Ini syafaat untuk seluruh umat manusia. Jadi ternyata Nabi Muhammad itu Pak bukan untuk umat Nabi Muhammad aja Pak. Tapi untuk siapa Pak? Umat manusia. Ini hadisnya. Hadis panjang riwayat Muslim. Bapak sering dengar cerita ini. Kan ketika orang susah gitu kan di jalan-jalan tuh Pak. Ya kan? Ini mudah-mudahan saja bisa menghilangkan batuknya. Dilepas saja. Oh, makasih ya Pak ya. Halo, nah mantap kan? Jadi Pak, orang risau kemana arah pergi. Ketika itu Pak, orang-orang kan udah berbondong ke sana, berbondong ke sini. Siapa sih minta tolong? Apa kata sekelompok orang banyak itu? Apa katanya? Kita minta tolong kepada Nabi Adam yuk. Masalahnya lama di padang mahsyar itu Pak. Dalam hadis Nabi berapa kemarin Pak ceritanya? Kalian di alam kubur menunggu selama 7.000 tahun. 7.000 dalam kubur tuh Pak. Tapi nggak tahu kita gimana bentuk penungguannya. Kalau ada orang yang mati hari ini, besok kiamat tak tahu kita kan. Cuman rasanya mungkin 7.000 tuh Pak. Sekarang aja kita belum 7.000 loh Pak hitungan Masehi. Berapa nih Pak? 2022. Sebentar lagi 2024 Pak ingat. Ya, lagi 2024 sekarang 2022 baru, ya kan? Tapi di alam kubur itu berapa lamanya Pak? 7.000. Di padang mahsyar di hadis yang pertama disebutkan 40.000 tahun kita muter-muter tuh Pak. 40.000 tahun. Di hadis yang lain 50.000 tahun. Bayangkan 50.000 tahun tak berbaju. Bapak hidup di dunia berapa lama? 60, 70 habis? Ya habis ya tak. Lewat umur orang dari 80 Pak malas hidup. Udah bosan kata Nabi. Nabi bilang gitu. Lewat usia orang dari 80, apa kata Nabi? Bosan hidup. Bapak ada yang umur 80 ke atas? Bosan nggak hidup? Belum. Tapi bosan Pak. Kenapa nggak bosan? Bapak bilang sama Bapak. Semuanya terbatas. Orang makan kerupuk berbunyi. Dia makan kerupuk nggak berbunyi Pak. Karena limut-limut aja. Gigi habis. Ya habis. Orang ngomong. Kata dia. Apa ini kata orang. Udah berkali-kali saya ngomong.
Ini pendengaran dah hilang. Penglihatan mata. Apa kata istrinya? Bang, abang biasanya tiap pagi cium-cium saya, bang. Sekarang kok udah sebulan bang tak cium-cium saya? Saya cium kok, kata dia. Siapa yang bang cium? Astagfirullah, salah cium saya. Ternyata pembantunya diciumnya. Ilah. Pikun. Yang tak tahu bisa bedain mata, lihat. Tak bisa bedain istri sama pembantu. Pembantu tuh mau juga dicium dia. Ilah. Coba Bapak jangan ambil kesempatan pula ini ya. Mau ambil kesempatan pula nanti alasan maaf saya udah pikun. Jangan gitu ya. Itu contohnya Pak. Udah bosan hidup. Kaki langkahnya sudah nggak kuat lagi, ya kan? Nggak kuat lagi. Orang makan kacang kita ngelihat aja, orang enak kakak kata dia kan. Kita ngelihat aja orang makan kacang. Kalau kita makan kacang itu kesedek, apa sebab? Kita nggak bisa ngunyah, kita telan. Mana enak makan kacang ditelan langsung. Nah, itulah contohnya. Nabi bilang begitu. Usia 80 malas hidup Pak. Udah pengen Pak mati aja lagi. Tapi pada padang mahsyar berapa lamanya? 50.000 tahun tak berbaju, tak bersandal, kondisi luar biasa dahsyat. Dalam kondisi begitu berkata-katalah orang, mari kita minta tolonglah kepada Adam alaihi salam. Minta tolong. Agar apa Pak? Agar selesai dari permasalahan ini aja, agar cepat dihisab. Saking nggak tahannya, 50.000 tahun orang digituin, ya kan? Saking kepengennya. Biarlah kalau masuk neraka lah, antum masuk surga alhamdulillah masuk neraka. Yang penting jelas dulu selesai di sini. Nah, datang kepada Adam. Adam, tolonglah Nabi Adam, sampaikanlah kepada Allah agar kami dihisab. Apa jawaban Adam alaihissalam? Jangan kalian minta tolong sama saya. Saya ini punya kesalahan. Apa kesalahannya, Pak? Melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala memakan buah pohon ya, ya. Memang takrabazi sajarah, namakan pohon kholdi. Tapi kata ulama mengatakan kholdi itu hanya penamaan dari iblis saja. Supaya apa? Kan artinya kekal. Nabi Adam kan diiming-iming, kamu enak hidup di surga ini enak. Biar kamu kekal, ya seperti malaikat makan pohon itu, kamu makan juga lah. Insya Allah kamu kekal juga nanti. Aku ini penasehat kamu ini yang baik tadi. Pandai pula iblis tuh Pak. Jadi kalau ada orang begitu-gitu Pak, itu nasihat yang baik. Padahal sebenarnya isinya negatif kan. Orang itu perangai setan tuh dibuatnya itu. Habis itu Nabi Adam apa? Aku bermasalah. Aku gara-gara akulah kalian dihukum turun ke dunia. Nggak tahu aku nasibku gimana ini. Apakah selamat atau enggak? Selamat. Jangan minta sama aku, malu aku minta sama Allah. Tolonglah kalian pergi ke Nabi Nuh alaihi salam. Dia adalah bapak para nabi. Dia disebut bapak para nabi. Sampaikan ke dia, mudah-mudahan dia bisa menolong kalian. Gitu kan? Datang ke Nabi Nuh alaihi salam. Sampai di Nabi Nuh, apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Kalian minta tolong sama saya. Saya pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak saya aja nak tertolong sama saya di dunia, apalagi di akhirat yang lebih dahsyat. Di dunia aja nggak tertolong sama saya, Pak. Yang lebih dahsyat itu akhirat, Pak. Kalau di dunia kita bisa saling tolong menolong, mana? Di dunia ini bisa saling tolong menolong, kita kan? Ada yang makan kan, ada yang ngasih kan? Di akhirat itu nggak ada. Akhirat itu nggak ada, apalagi di akhirat gitu kan? Apa kata Nabi Nuh? Anakku saja tidak bisa aku tolong. Apalagi kalian, jangan minta sama aku. Aku pun punya kesalahan. Aku ditegur sama Allah karena aku meminta sesuatu yang aku tidak tahu. Kan itu kata Allah. Hai Nuh, kan Nabi Nuh minta, ya Allah tolonglah anakku, itu anakku. Apa kata Allah? Engkau tak tahu apa yang aku tahu, wahai Nuh. Sesungguhnya dia bukan keluargamu lagi, kan gitu. Innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu lagi. Jangan minta wala tas'alni, dan kamu minta apa yang kamu tidak tahu. Gitu. Tegur. Akhirnya orang pergi ke mana lagi, Pak? Pergilah ke Nabi Ibrahim. Saran Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan kalian, aku pun pernah melakukan
Kesalahan. Aku dulu pernah berbohong. Apa bohongnya? Apa bohongnya, Pak? Pertama kampak itu. Ditanya oleh Namrud, siapa pembunuh, siapa penghancur patung-patung ini? Apa jawaban dia? Bisa jadi itu yang besar itu dia marah, takut tersaingi, dia habisinnya semua ya. Tanya sama dia lah. Satu tuh. Yang kedua apa? Ketika sama Raja Mesir. Raja Mesir. Ya, bawa istrinya. Raja Mesir bertanya. Karena kebiasaan Raja Mesir itu, kalau ada orang punya istri, dia lebih suka istri orang daripada anak gadis. Sebab kalau istri orang berarti sudah teruji. Lain-lain aja. Berarti ada kelainan Firaun ya. Istri orang dia suka. Makanya dia bertanya sama Ibrahim. Ibrahim menjawab, "Ini siapa?" Kata siapa? Firaun, "Ini adalah saudari saya." Dia jawab saudari. "Innahu ukhti." Dia innaha ini saudari saya. Maksudnya dalam arti apa? Saudari seiman. Saudara seiman. Memang dia juga adik sepupunya sih. Adik sepupu kan boleh dinikahi, boleh nggak, Pak? Boleh. Oh, Bapak, kemarin kenapa nggak nikah sama adik sepupu ya? Salah saya. Kira nggak, kan ada juga bilang boleh Pak dinikahi, Pak. Jadi kalau adik sepupu Bapak, adik sepupu tahu Bapak kan? Tahu nggak Bapak adik sepupunya? Kan bingung. Tahu kan? Ya, anak paman atau anak bibi, gitu kan? Itu boleh dinikahi. Oke. Boleh dinikahi. Terus ini saudari saya, maksudnya itu adalah saudari seiman, gitu kan? Tapi sebenarnya aslinya siapa? Istrinya. Sebab kalau dikasih tahu istri, diambil. Tapi tetap aja diambil. Kan ada cerita hadis itu, Pak. Ketika Fir'aun akan apain? Fir'aun juga namanya ketika itu. Ketika akan dipegang, kaku tangannya. Minta dilepaskan. Minta sama Allah, apa yang kau lakukan? Aku berdoa aja, kata Aisyah. Apa kata siapa? Kata Sarah. Aku berdoa kepada Allah agar aku dijaga. Akhirnya yang kau kaku. 3 kali begitu kan? Baru Fir'aun mengatakan, oh berarti kau bukan orang sembarangan, gak boleh dipegang. Akhirnya, baik, doakan kepada Allah agar aku terhindar dari kekakuan ini. Nanti aku kasih kau hadiah. Dikasih hadiah siapa, Pak? Siti Hajar. Ada yang mengatakan itu adalah anak Fir'aun. Ada juga itu yang mengatakan adalah budaknya Fir'aun. Gak tahu kita. Riwayat yang mana yang paling pas gitu kan. Nanti ke Bapak tanya aja nanti kalau ketemu sama Hajar kamu itu budak atau anak Fir'aun tanya. Insyaallah ada jawaban nggak, Pak? Ada kalau Bapak masuk surga. Pokoknya sesuatu yang Bapak nggak dikasih tahu di dunia, Bapak bisa minta tahu nggak di akhirat? Bisa. Itulah kenikmatan orang yang masuk surga. Apa sebab? Semua pengetahuan itu terbuka baginya. Kalau masuk neraka, mana ketemu sama Hajar aja di surga. Bapak serius-serius banget deh. Ya, saya cerita begini ini supaya jangan terlalu serem banget. Dah, habis itu Pak, apa kata Ibrahim? Pikirlah kalian ke siapa? Musa. Apa kata Musa? Jangankan kalian, aku aja belum selamat lagi nih. Aku dulu pernah mukul orang, mati orang tuh. Ya kan, mati kan orang tuh kan? Mati dari bangsa Fir'aun. Nggak tahu aku nih gimana nasib aku nih. Jangan minta sama aku, mintalah ke Isa. Apa jawaban Isa? Jangankan kalian, aku pun bermasalah besar nih. Orang menjadikan aku Tuhan, macam mana caranya? Ada Tuhan lain dari Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kan Isa itu ditanya sama Allah kan, Pak? Apa pertanyaannya? Hai Isa, apakah engkau mengaku dirimu sebagai Tuhan kepada umatmu? Apa jawaban Isa? Wah, ya Allah, aku nggak pernah mengaku sebagai diriku sebagai Tuhan. Mereka aja yang mengangkat aku jadi Tuhan.
Itu namanya apa? Tuhan hasil rembukan. Kita kan bicara sama muslim semuanya kan nggak jadi penistaan agama nih kan? Nggak kan? Kecuali kalau bicara sama non muslim saya. Tapi kalau sama muslim, Bapak harus tahu bahwa tidak ada satu Tuhan yang dipertuhankan oleh orang-orang lain selain Allah yang mengaku dirinya Tuhan. Ya sebutlah Tuhan Hindu, Tuhan Buddha, Tuhan Matahari, Tuhan Bulan, Tuhan pokok kayu, Tuhan Kristen segala macam. Semua itu mengaku nggak mereka Tuhan? Mereka nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Yang ngaku sebagai Tuhan itu cuma satu. Siapa dia? Allah. Allah berani ngaku. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Wa aqimis shalah, dirikan. Hanya Allah yang bisa ngaku itu, Pak. Yang lain ngaku nggak? Itu diangkat atas rembukan manusia atau merembukan pemeluknya. Kalau dia aja nggak ngaku sebagai Tuhan, bagaimana kita akan mengakui dia sebagai Tuhan? Dan dulu saya sudah ceritakan, Pak, segala Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan orang-orang lain itu, apakah betul-betul itu yang dia sembah? Jawabannya, Pak, bukan. Ditanya kepada bapak-bapak penyembah Tuhan Yesus, Bapak penyembah Tuhan Yesus, Bapak itu yang Bapak sembah. Apa jawaban dia? Bukan. Di belakang dia ada yang hebat. Siapa itu? Tuhan Bapak. Tuhan Allah kan? Namanya macam-macam, Pak ya. Tuhan Bapak, Tuhan Allah, Tuhan apa lagi, Pak? Roh Kudus beda lagi ya? Nggak ngerti pula saya. Itu yang Bapak pernah ketemu nggak dengan Tuhan Bapak yang hebat tuh? Nggak pernah, kata dia. Nggak pernah. Tapi yang hebat siapa? Yang dia itu. Yang ini? Tuhan Yesus? Enggak. Ini perwakilan aja. Kan itu kan, Pak ya? Perwakilan aja kan? Kalau kita kan nggak langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kan? Begitu juga. Orang yang menyembah patung segala macam, tanya sama dia, apakah ini yang kamu sembah? Apa jawaban dia? Bukan, tapi di belakang ini ada kekuatan yang luar biasa. Terus ini sebagai apa? Gaya aja. Ya kan? Kalau kita memang menyembah yang gaib, yang tak kelihatan itu, memang sesuatu terjadi karena hal yang dari yang tidak kelihatan, betul nggak? Dulu kita ada nggak? Nggak ada. Kemudian jadi ada. Apa tuh? Tumbuh-tumbuhan, mangga, itu ada nggak aslinya? Nggak ada. Tahu-tahu dia ada. Siapa dia? Allah. Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan oleh orang itu tidak punya andil sedikit pun atau tidak punya kuasa sedikit pun apa yang terjadi di atas dunia. Tapi Tuhan kita Allah berkuasa. Dah, ambil ke Isa. Isa nggak bisa. Isa menyarankan ke siapa, Pak? Bayangkan sama Pak, di hadis Nabi itu, Pak, jarak perjalanan mereka dari satu nabi ke nabi lain itu ada yang mengatakan 1000 tahun. Tiba ke Adam 1000. Cari-cari lagi siapa, Pak? Nuh. Berapa lamanya? 1000. Bayangkan sama Pak, setiap nabi itu berjalannya 1000 tahun. Ramai kan orang? Jalannya kaki lagi. Baru setelah itu Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya ke Arsy. Kan itu cerita. Mengangkat tangan ke Arsy, minta sama Allah, ya Allah, orang-orang ini datang kepadaku agar mereka dihisab, nggak tahan mereka lagi. Ya Allah, tolonglah ya Allah, gitu kan? Tolonglah ya Allah, apa Pak? Hisab mereka. Nabi Muhammad itu dalam hadis itu, Pak, sujud Nabi Muhammad lama sekali sujudnya. Dan dia membaca sesuatu yang belum pernah dibaca oleh orang di atas dunia. Baca mungkin pujian-pujian yang sangat ya. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu dan berikan syafaat. Nah, itu pertama syafaat itu seluruhnya itu, Pak. Setelah itu ada kekhususan untuk umat Nabi Muhammad alaihi salam. Wahai Muhammad, masukkanlah umat-umatmu yang tidak dihisab masuk ke dalam surga
duluan. Nah, itu Pak. Itulah pertama orang yang masuk surga. Masuk surga tanpa hisab. Siapa dia Pak? Orang yang mati syahid. Itu ya. Orang yang baik kepada orang tuanya. Itu Pak ya. Nah, itu. Jadi apa? Ya pemimpin yang adil. Kalau yang nggak adil, tunggu dulu ya Pak ya. Itulah tata orang yang mati syahid, orang yang penghafal Quran masuk mereka duluan. Artinya Pak, Nabi Muhammad itu bisa memberi syafaat sebelum dia masuk surga. Cuma Nabi Muhammad itu sudah disuruh dulu masuk surga, udah melihat dulu, habis itu dia memberi syafaat. Karena Nabi Muhammad tidak ada orang yang bisa membuka pintu surga kecuali dialah yang pertama. Masuklah. Siapa dia? Orang-orang yang tidak dihisab lewat pintu kanan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Adapun pintu-pintu yang lain, umat-umatmu akan bersekutu dengan umat-umat yang lain, kan gitu. Kemudian Nabi menyampaikan, kata Nabi, sesungguhnya jarak antara dua tiang pintu besar sekali Pak ya. Antara apa? Makkah dan Hajar. Hajar itu di Yaman, Pak. Dua tempat namanya Hajar. Mekah ke Yaman berapa? 2 negara Pak. Itu jarak apa? Jarak pintunya. Karena orang ketika itu besar. Badannya seperti Nabi Adam alaihi salam, 30 meter. Bukan. Atau Mekah dan Basrah. Basrah tahu Pak? Mekah ke Basrah. Basrah itu di mana? Irak. Berapa negara itu Pak? 3 negara. Mau 3 Mekah. Banyaklah itu ya. Mekah, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, baru Irak. 5 lah coba. Banyak apa negara. Ya itu ya. Dekat-dekatan gitu lah istilahnya negaranya. Kalau belok dikit masuk ke sini Yordan. Gitu lah ya. Itu kalau nggak percaya Pak ukur aja lah nanti berapa itu. Besar. Tujuannya dikatakan besar itu apa? Agar orang-orang yang masuk itu merasa bahwa mereka tidak sempit-sempitan, nggak seperti kenjuruan ketika orang mau keluar tuh sempit-sempitan begitu kan mati kan orang. Maka disambarkan gambarkan Allah itu luas, nggak akan berebut kan. Melihat surga itu kan luar biasa Pak ya. Berebut kan ingin masuk kan, dia luas jadi aman ya Pak ya, aman, nggak seperti ini Umar mengatakan, ini Pak cerita ini Pak. Sesungguhnya manusia pada hari kiamat itu berlutut semua. Akhirnya Nabi Muhammad berlutut, mereka ikut berlutut minta sama Allah Subhanahu wa taala. Berlutut semua. Setiap umat mengikuti nabinya. Setiap umat itu sebenarnya ikut pada. Jadi nabi-nabi mereka masing-masing itu mereka ikuti. Kemudian dia berkata, "Fulan berilah syafaat." Minta tolong tuh. Dan minta beri syafaat. Hingga apa Pak? Hingga akhir sampailah permintaan syafaat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah Allah mengangkat beliau di makam, disebut apa Pak? Maqamam Mahmudah. Itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa Pak? Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi, sampai sudah diangkat menjadi Nabi, boleh dikatakan Nabi Muhammad tidak punya kesalahan. Walaupun ada kesalahan, itu hanya kesalahan manusiawi kecil sekali. Nanti Pak kita akan mana ya taruhnya Pak? Nanti ada tuh cerita kesalahan di dalam penjelasannya, tapi ada kesalahan para nabi itu sebenarnya adalah kesalahan yang tidak memberi cacat kepada dia. Cuman kesalahannya itu adalah kesalahan yang agar dia bisa termotivasi ya. Dan itu tidak memberikan kata penjelasan ini tidak merusak tidak merusak kenabiannya, titel kenabiannya. Pak, kalau seandainya pokoknya tidak merusak lah, mereka itu cepat taubat kepada Allah. Dan malahan kita tahu kan Nabi Adam itu berapa lama taubatnya Pak untuk satu kesalahan itu? 40 tahun. Bangun 2 masjid. Masjid apa? Haram Mekah dan Masjid Aqsa. Sujud sangat lama minta sama Allah. Kita entah berapa kali salah kita. Berharap pula kita masuk surga. Nabi Adamnya 1 kali salah keluar dari surga. Kita berkali-kali salah kepengen masuk surga. Masuk akal tuh? Enggak masuk.
Karena rahmat Allah saja kita bisa masuk surga. Ini Pak. Ini dijelaskan di sini. Sebenarnya Nabi itu memberikan beberapa kali syafaat atau pertolongan. Pertama, syafaat Rasulullah kepada umat manusia yang tadi, Pak. Yang kedua, Rasulullah memberi syafaat sebuah bendera. Rasulullah diberi sebuah bendera namanya bendera Alhamdi. Nanti orang kumpul di situ, nanti orang berikan aman. Rasulullah akan mengeluarkan sejumlah orang dari neraka. Itu syafaat berikutnya, Pak. Udah masuk neraka orang baru. Jadi yang pertama disuruh orang masuk surga kan. Udah selesai surga, kemudian ada keputusan orang masuk neraka. Masih dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir syafaat Nabi itu, Pak, kepada salah satu dari 4 orang. Maksudnya, Pak, ini orang yang paling jahat ini. Orang yang paling jahat. Ngucapin syahadat 4 orang ini hanya sekedar syahadat aja, ya lain enggak. Sholat mungkin enggak, puasa mungkin enggak, lain enggak, cuma syahadat aja. Dari 4 orang yang ngucapin syahadat dipilih mana yang syahadatnya lebih tepat mungkin. Di antaranya mungkin seperti itu. Ada yang mengatakan bagus sih. Ada yang mengatakan kurang sinnya. Ada yang mengatakan kurang sinnya. Ada kurang sinnya. Yang paling bagus yang mana? Yang pertama tadi yang bayangkan sama Bapak, sekecil apapun amalan itu, makanya serius-serius baca syahadat itu. Pas ketika maulid Nabi, serius. Kemarin maulid Nabi udah Pak. Salawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad. Ada Allah Muhammad. Nanti ketak beda itu nanti amalannya. Beda. Yang benar itu apa? Pakai gitu. Saya nggak bisa. Wah, Tuhan. Makasih Baji. Kayak Baji itu itu masuk surga tuh. Surga kayak gitu tuh. Tapi kalau sambil malas, apalagi sambil melihat, sambil nangis, apalagi sambil lihat apa tuh namanya? Makanan banyak. Mana yang mau diambil? Itu aja dibedakan dari 4 orang, 1 masih diangkat. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Tapi sudah mampir dulu di mana, Pak? Di neraka. Dalam hadis yang lain itu disebutkan Allah tidak akan menyiksa kalau ada dalam hati orang itu kalimat Allah. Nggak disiksa. Jadi ketahuan aja, Pak. Badannya mungkin hangus, tapi hatinya mengucapkan la ilaha illallah itu, Pak, masih ada. Dan itu terlihat bersih gitu. Itu, Pak. Pokoknya zikir kepada Allah itu Allah nggak akan siksa. Lanjut. Banyak berapa kali kan syariat Nabi Muhammad itu? Pertama syafaat umum. Diulang lagi, Pak. Syafaat untuk memasukkan kaum muslimin ke dalam surga tanpa hisab. Diulang lagi nih, Pak. Diulang-ulang lagi nih. Mudah-mudahan syafaatnya. Syafaat kepada beberapa orang dari umat beliau yang semestinya masuk neraka. Tapi katanya, tolong ya Allah, ini kan sedikit lagi nih. Masukkan aja lah ke surga. Nggak jadi ke neraka. Itu pertolongan juga. Yang keempat, syafaat ke orang-orang yang berdosa. Sebenarnya dia masuk neraka. Kemudian nanti dikeluarkan dari neraka. Syafaat untuk dinaikkan derajat. Ada juga, Pak. Udah masuk surga, derajatnya apa, Pak? Di bawah. Apa kata Nabi? Naikkan aja ya Allah, naikkan dikit lagi. Di top up. Kemudian yang keenam, syafaat beliau kepada pamannya. Bayangkan semua. Paman Nabi Muhammad itu kan Abu Thalib. Abu Thalib itu kan neraka kekal di dalamnya. Nabi Muhammad kan berdoa terus, ya Allah, dia kan orang baik, 48 tahun saya bersama dia. Dia yang, ya Allah, tolong dari umur 8 tahun sampai usia 50 tahun, ya Allah. Ada 42 tahun ya. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tolong. Allah marah kan sebenarnya sama Nabi Muhammad, jangan kau minta-minta ya Muhammad. Tapi tetap aja Nabi Muhammad gitu kan. Akhirnya Allah memberikan syafaat. Apa kesyafaatnya, Pak? Nanti pamanmu kekal dalam api neraka, tapi azabnya seringan-ringan azab, kata Nabi Muhammad. Apa itu, Pak? Hanya menginjak bara api. Kalau diinjak, melepuh seluruh badan sampai ke ubun-ubun. Jadi kayak apa tuh ya, Pak? Kayak es ya, ditaruh di atas bara. Habis. Kayak lilin lah ya, Pak ya. Habis. Itu baranya hanya menginjak baranya, belum menginjak apinya. Itu azab yang paling ringan. Riwayat lain mengatakan
dia merasakan bahwa itu adalah azab yang paling pedih. Padahal itu adalah azab yang paling ringan. Syafaat kepada non-muslim. Sebenarnya khusus untuk Nabi, Pak. Yang lain, yang orang non-muslim lain, dalam hadis yang lain, tidak boleh kita mendoakan orang non-muslim. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Malahan, ada hadis Nabi mengatakan, kalau dia masih hidup, boleh kalian ziarah ke rumahnya. Kalau dia sudah meninggal dunia, jangan kalian datangi. Apa sebab? Karena tidak ada lagi. Apa tuh? Tidak ada gunanya lagi. Apa tuh, Pak? Ya, tidak ada manfaatnya lagi datang ke dia. Karena dia sudah meninggal dunia. Tapi kalau masih hidup, mungkin masih ada peluang untuk bisa memasukkan dia ke dalam Islam. Satu lagi, karena kalau orang meninggal dunia itu biasanya penyelenggaraannya adalah penyelenggaraan agama. Kita nggak boleh kan yang mencampur agama kita, boleh nggak? Nggak boleh. Agama yang nggak boleh dicampur itu cuma satu. Agama apa? Agama Islam. Agama lain? Sesuai konsensus saya. Kalau sepakat bisa. Tapi kalau nggak sepakat, nggak bisa. Kalau agama Islam, sepakat atau nggak sepakat, A, B, B, C, D, nggak. Bisa nggak Islam itu, Pak, ditolerir, Pak? Nggak bisa. Kata Allah babi haram, ya haram. Kata Allah minuman keras ya haram, ya haram. Dari dulu sampai hari kiamat tetap haram. Nggak bisa ada toleran. Nah, ini agama ini jelas, Pak. Kalau itu jelas. Riba haram ya haram, nggak ada cerita. Nggak ada. Ditolerir itu penganutnya, bukan agamanya tetap mengatakan haram penganutnya. Pak, agama itu apakah hanya dilihat dari penganutnya? Enggak. Jadi jangan salah-salah pula, apalagi banyak orang pluralisme mainnya di sini. Apa tuh di otak hatinya kepala kita tuh? Kalau ada semua orang itu agama itu sama. Ini itu kata orang pluralisme itu ya. Semua agama sama itu. Semua agama tujuannya mana? Satu, yaitu apa? Surga. Seperti kata pepatah, tidak satu jalan ke Roma. Kan itu, Pak ya? Boleh lewat pesawat, boleh lewat mana? Bisa nggak diterima tuh, Pak? Semua orang masuk surga. Bisa nggak? Kalau semua orang masuk surga, cemana lah itu? Susah dipikirkan, sulit sangat dipikirkan. Sementara agama itu dia saling menyalahkan, Pak. Hindu nyalakan Buddha, Buddha nyalakan Hindu, Hindu nyalakan Kristen, Kristen nyalakan Buddha, gitu kan? Islam nyalakan Kristen, Kristen nyalakan Islam. Saling menyalahkan nggak, Pak? Seluruh agama saling menyalahkan. Ada nggak agama yang sepakat? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Pak, kalau agama tidak sepakat, memang agama nggak bisa disatukan. Kalau umatnya silakan, manusianya silakan saling berbagi. Tapi kalau masalah agama nggak bisa disatukan. Tapi kalau umatnya makan bersama, kalau ada silakan, ada masalah. Itu, Pak ya. Jadi, Pak, gimana caranya masuk surga juga nggak bisa. Memang harus kita mengatakan bahwa non Muslim masuk neraka. Yang masuk Islam yang masuk Islam, yang masuk surga orang Islam aja. Yang lain masuk neraka. Terus, tapi kalau ada yang mengatakan begini, anak mengatakan ini, Pak. Saya ada juga dong mahasiswa saya. Saya bilang yang masuk Islam itu hanya orang Islam. Apa kata dia? Pak, bagaimana, Pak? Orang Islam jahat, orang non Muslim baik. Masa orang Islam masuk surga, orang non Muslim masuk neraka? Padahal kan dia baik. Saya bilang, kalau ada orang Islam nggak baik, berarti nggak benar Islamnya. Islam itu ngajarin baik. Islam itu ngajarin baik. Islam itu bisa dipakai separuh-separuh nggak, Pak? Nggak bisa. Harus semuanya. Kalau sholat, ada kan sebagian orang mengatakan beriman ke sebagian ayat, mengamalkan sebagian, meninggalkan sebagian. Disuruh sholat, fasik namanya kan? Disuruh sholat mau, terus puasa mau, oke. Terus zakat mau, haji mau. Tapi pas disuruh jangan mencuri ya, apa jawaban dia? Oh jangan itu, saya itu mata pencarian saya, mencuri itu jam mana? Itu nggak bisa. Pak, ibarat bangunan nih, Pak. Ini sholat, ini puasa, ini zakat. Di sini berzina, di sini mencuri. Kira-kira bangunan ini bagus atau nggak bagus, Pak? Nggak bagus, nggak akan bisa dipakai sama orang. Satu hancur semuanya. Begitu, Pak. Pokoknya apa yang diharamkan Allah dilakukannya habis. Agama kita begitu. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak benar bukan agamanya yang salah, tapi penganutnya itu.
Agama kan macam-macam. Pak, mohon maaf nih Pak. Pak, kalau agama itu, kalau ini Pak, kalau akhlak hubungan manusia ini perlu agama nggak Pak? Misalnya baik sama orang, perlu agama nggak? Nggak perlu. Nggak perlu sebenarnya Pak. Otak manusia ini aja udah bisa nih. Orang-orang dulu ada nggak bunuh-bunuhan segala macam? Nggak ada juga. Ada juga yang berkumpul-kumpul kan? Itu mereka punya agama nggak? Karena nggak punya agama Pak. Tapi mereka bisa kumpul-kumpul. Sebenarnya Pak gini-gini pun nggak perlu agama, akhlak atau adab itu nggak perlu agama sebenarnya Pak. Bisa aja dengan akal kita nih Pak. Agama itu butuh untuk mencari Tuhan. Kalau ini, dan rata-rata agama-agama lain itu mengaturnya Pak antara manusia aja. Tapi mengatur antara dia dan Tuhan ada nggak? Nggak ada. Yang gaib nggak ada. Islam aja Pak. Kalau ngatur yang gini gampang ngatur orang ini. Cuman herannya orang Islam ini otak ada, agama ada, tapi nggak jalan kedua-duanya. Coba lihat di Australia, orang itu pakai agama atau enggak? Kebanyakan mereka ateis Pak. Tapi negaranya teratur karena konsensus otaknya ini bisa yang baik di sana. Tapi agama itu tak butuh kebaikan kita ini aja. Masa kita baik sama orang tapi tidak baik kepada pencipta kita? Bohong itu. Sama orang kita baik, sama yang menciptakan kita nggak baik, itu nggak benar itu. Harusnya sama orang kita baik, sama yang menciptakan kita lebih baik. Harusnya kan begitu. Kita lanjut ke sini. Banyak ceritanya. Nah, apakah Nabi juga berdosa? Disebutkan tadi kan? Nabi kan ini berdosa tadi, maksudnya Nabi tadi. Para ulama sepakat, ijma bahwa para Nabi itu sebenarnya maksum, terbebas dari dosa kecil maupun dosa besar. Kalau dia melakukan sesuatu kesalahan tidak mengurangi martabatnya, itu ijma ulama. Meskipun ada nas yang menunjukkan terjadi beberapa dosa seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, tapi sebenarnya tidak mengurangi kedudukan dia sebagai seorang nabi. Iya. Nggak tahu, saya semangat betul, suara nggak mendukung. Pak, Bapak mau nanya atau mau gimana? Boleh Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Kalau ngucapin salam kepada orang ramai yang di sana ada muslimnya masih dibolehkan sama Nabi. Apa ya? Misalnya ini kan 10 muslim, 10 non muslim misalnya apa ya? Kita ngucapin salam tapi niatkan saja salam kita untuk muslim. Boleh, masih dibolehkan. Dalam hadis Nabi masih dibolehkan itu. Tapi Pak, ini tentu majelis ulama yang bisa jawab ini yang lebih tepat gitu Pak ya. Tentu lebih selamatnya adalah tidak mengucapkan salam mereka. Karena salah satu diantaranya itu adalah ibadah bagi mereka. Tapi tentu kan apa namanya itu ya. Majelis ulama tentu bisa menjelaskan itu lebih kuat. Yang terbaik mungkin itu. Yang terbaik tidak mengucapkan salam seperti salam mereka. Gitu kan. Agama itu sebenarnya tidak bisa ditoleransi sih Pak. Tapi kita ini kebanyakan toleransinya sampai agama pun. Nah, sebenarnya toleransi itu antar umat beragama aja, maksudnya penduduk pada kehidupannya aja. Kalau agamanya Pak, nggak bisa toleransi, nggak bisa toleransi. Lakum dinukum, jelas banget kan itu. Tapi kita toleransi kebablasan. Kalau nanti kalau Bapak misalnya jadi pejabat segala macam, kebiasaan itu kalau bisa dihilangkan aja. Karena itu kayaknya lebih selamat deh daripada diucapkan salam seperti salam mereka, karena bagi mereka itu adalah ibadah. Kalau yang selamatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selain lanjut gitu ya Pak.
Iya Pak, saya juga dulu pernah membaca di situ ketika di Mesir dulu. Pertama semuanya masuk neraka kecuali satu ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua bertolak belakang. Semuanya masuk surga kecuali satu. Terus ini hadis kok bertolak belakang nih? Bingung kan? Akhirnya hadis itu kalau bertolak belakang namanya dijam'u Pak. Dijam'u itu apa? Dikumpulkan. Maksudnya dicari selahnya. Ini kayaknya ada apa? Ada tujuan ini. Ternyata dapat tujuannya, Pak. Ketika dijelaskan hadis itu penjelasan ulama. Hadis pertama katakan seluruh masuk neraka kecuali satu itu, agar kita sesama muslim ini kan gayanya beda-beda ya ibadahnya ya. Maksudnya pendapatnya kan beda-beda ya. Ada 4 mazhab ya. Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki itu di mazhab fikih itu. Mazhab akidah juga banyak ya. Akidah. Selagi masih toleransi di antara kita, karena pendapat itu kan biasa-biasa aja Pak ya. Ada yang kunut, ada yang nggak kunut, ada yang apa, macam-macam ya. Itu masih masuk surga. Yang nggak masuk surga itu adalah orang yang selalu menyalah-nyalahkan. Salah, bid'ah, masuk neraka kamu. Semua orang masuk neraka sama dia. Dia masuk neraka. Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang mengatakan orang lain masuk neraka, dia masuk neraka. Itu yang satu itu. Di hadis yang kedua, semuanya masuk surga kecuali satu. Yang tadi itu yang pertama itu semuanya masuk neraka kecuali satu. Kita dianjurkan untuk mencari yang terbaik. Mencari apa? Yang terbaik. Kita kan punya akal. Kita kan punya kelompok misalnya kan. Berdiskusilah dengan akal dan kelompok kita itu mencari mana pendapat yang terbaik. Yang satu itu maksudnya gitu kan. Artinya kita memang disuruh untuk mencari yang terbaik. Tapi di hadis yang kedua kita disuruh untuk bertoleransi, tapi bukan antar umat beragama, tapi antar umat sesama atau bagi agama. Gitu Pak. Ya. Kita lah. Atau pengikutnya Nabi Muhammad atau memang asal dia muslim beragama Islam? Iya, setiap orang yang bersaksi bahwa Tuhannya Allah masuk surga sudah. La ilaha illallah, kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau setiap orang yang bersaksi Tuhannya Allah, nabinya kan beda-beda ya. Muslim sudah masuk surga. Makanya Pak, tidak boleh kata Nabi Muhammad mengatakan orang Islam dengan kata kafir. Sudah ada kafir. Jangankan Pak, orang yang baru saja masuk Islam, ini Bapak cerita siapa Pak? Usama bin Zaid dalam perang Pak, habis berkelahi ini sama musuh, musuh itu kalah, jatuh pedang. Kemudian dia terduduk, dia langsung ngucapin apa Pak? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Usama bin Zaid, pancung aja lah ini katanya, pancung, mati. Terus orang lain bertanya ini. Bukan orang lain melihat itu kemudian dibawa dia Usama kepada Nabi, diceritakan. Dan Rasulullah bertanya kepada Usama, kamu ini kamu bunuh ya orang sudah Islam. Apa kata dia? Dia itu masuk Islam karena takut aku bunuh. Apa urusan aku berkelahi sama dia? Habis itu dia kalah. Apa jawaban Nabi? Hai Usama, kamu tahu nggak apa isi hatinya? Usama tuh diam kan, mana tahu dia. Ditanya, Usama, tahu nggak kau apa isi hatinya? Usama lagi gemetaran. Usama, tahu nggak kau apa isi hatinya? Masih gitu kan? Habis itu, apa kata Usama? Demi Allah, jatuh dunia ini menimpa aku, kemudian aku mati itu lebih baik daripada ditanya terus ini. Apa kata Nabi Muhammad? Usama, ini duit 3 miliar. 3 miliar itu 100 ekor onta. Berikan ini kepada ahli waris yang apa sih kafir kan? Orang-orang ahli waris kan kafir. Berikan kepadanya. Kau telah membunuhnya dalam keadaan muslim. Berikan. Namanya membunuh secara tersalah. Membunuh secara tersalah itu hukumannya Pak, kasih berapa Pak? Tidak diat 300 ekor onta sekitar 3 M. Makanya itu menjadi ini Pak, jadi apa? Jadi ide fikih kita tuh. Siapa yang membunuh muslim tidak sengaja? Tidak sengaja loh Pak. Seperti kenyuruhan itu segala macam, mungkin ada unsur ketidaksengajaan kata dia kan. Atau sengaja. Kalau sengaja bahaya.
Man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh orang beriman sengaja, fajaza'u jahannam, balasannya jahannam, khalidan, kekal, mukhalladan, benar-benar kekal, finnari, dalam api neraka, abada, selama-lamanya. Dan 5 tingkat tuh. A'adallahu azaban alima, disediakan azab yang sangat pedih. 7 tingkatan bagi orang yang membunuh muslim secara sengaja. Itu apalagi kata-kata itu daripada itu, Pak. Khalidan mukhalladan finnari abada. Adallahu lahu azaban alima, itu sengaja. Kalau nggak sengaja harus bayar 3M per 1 orang, dan itu harus dibayar selama 3 bulan. Kalau tak terbayarkan selama 3 bulan, orang yang membunuh tak sengaja dibunuh. Bunuh, Pak, dipancung, habis, selesai. Sekarang berapa banyak yang meninggal? Bukan 30, Pak. Udah naik lagi. Oh gitu. Begitu. Oh, berapa banyak orang? Masa dikasih cuman sekitar puluhan juta ya? Harusnya berapa? 3M satu orang. Itu berharganya. Bagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan gini. Bagi Allah hancurnya dunia itu lebih ringan daripada matinya satu kaum muslimin. Itu, Pak. Saya itu orang yang baru saja mengucapin Islam, Pak, sudah dianggap, Pak. Makanya Nabi di hadis itu mengatakan, siapa yang sudah mengatakan asyhadu alla wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asamu minni dima'uhum wa amaluhum, maka harus dijagalah hartanya dan darahnya, dijaga wibawanya, jangan sampai dia dijatuhkan. Islam begitu, Pak. Kita enggak, sekarang sesama muslim, Pak, mana udah sholat satu masjid malah, tapi menjatuhkan wibawa orang. Nah, boleh. Harus hadis yang itu yang dipakai, Pak. Hadis toleran, semuanya masuk surga kecuali satu yang nyala-nyalain itu. Enggak, ini nyala-nyalain itu, Pak. Orang semuanya masuk neraka, semuanya dia masuk surga. Emang enak masuk surga sendirian? Makanya, Pak, kita ini memang berbeda, mungkin berbeda apa, Pak? Berbeda cara fikihnya atau baca. Beda fikih itu segala macam. Tapi tetap aja bawa itu teman kita. Pak, rata-rata para imam itu, Pak, selalu mengatakan ini enggak? Pendapat saya ini hanya sekedar pendapat. Kalau kalian cari dapat sama kalian yang lebih baik, tinggalkan pendapat saya, ikut itu. Kan nggak boleh fanatik, kan? Bener kan? Banyak orang sekarang fanatik, ya kan? Nggak boleh. Kita itu yang benar Al-Quran dan hadis, ikut sama ulama sebagai jalan. Oke. Penting-penting banget nggak mazhab itu, Pak? Penting juga. Tapi kalau nggak pakai mazhab boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Penting-penting nggak ormas? Ormas penting nggak? Penting juga sih. Kalau nggak pakai ormas, nggak terlalu penting. Tapi orang sekarang ormas penting betul. Mati untuk ormas ini. Ilaha illallah. Mati itu untuk Allah. Untuk ormas. Bah. Ada orang yang bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, ada orang berperang mati karena sukunya, mati karena kepengen menampakkan hebatnya, mati karena ingin dipuji, mati macam-macam. Ada 7 tuh. Mana yang mati syahid benar tuh ya Nabi? Apa namanya? 7 itu tak ada satupun yang mati syahid. Yang mati syahid itu kata Nabi hanya untuk menegakkan la ilaha. Jadi kalau mohon maaf ya. Kalau ada orang yang membela negara itu yang dibelanya, Pak, itu nggak mati syahid kalau dia mati, Pak. Tinggal satu tingkat lagi, apa itu? Bela Allah, bukan bela negara itu. Negara itu otomatis dibela kalau Allah dibela. Tapi jangan sampai di situ. Kebanyakan orang itu, Pak. Apa? Pak itu? Yang itu, Pak. Yang enggan itu dari orang kafir. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Kenapa, Pak? Iyalah, semuanya masuk surga ya harus masuk ikut sunnah lah. Kalau nggak ikut sunnah enggak lah. Tapi kan orang itu berbeda-beda dalam mengamalkan sunnah. Ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang mendekati aja. Yang mendekati itu pun dianggap muslim. Jangan orang yang baru mendekat habis itu dihajar. Kamu ini nggak pintar berislamnya, neraka kamu. Orang baru masuk Islam baru disuruh masuk neraka. Nggak jadi. Apa kata Bihamka enak banget tuh, Pak. Ada orang bertanya, Ustaz,
Buya, ada perempuan kemana Pak? Perempuan yang baik, tapi dia belum tutup aurat. Ada perempuan yang tutup aurat tapi nggak baik. Mana yang salah tuh? Apa kata jawaban Hamka? Nggak ada yang salah. Macam mana nggak salah? Salah lah orang yang berjilbab tapi nggak baik. Baguslah orang yang nggak berjilbab lagi tapi baik. Apa kata Hamka? Yang salah itu kamu. Kok saya yang salah? Saya nggak ngapa-ngapain. Kamu pandai lihat orang aja. Pandai-pandai lihat orang aja, diri kamu belum selesai. Jangan banyak lihat orang, banyak diri sen. Karena ada di Sambi bilang begitu Pak ya. Kalau kamu ini ada waktu, lebih baik kamu zikir. Kalau kamu masih punya banyak waktu, kalau kamu ada waktu, lebih baik kamu banyak amalan. Tapi kalau kamu masih ada waktu, lebih baik kamu istighfar. Kalau kamu baik, tambah kebaikan. Kalau kamu nggak baik, istighfar lah, mudah-mudahan kamu jadi orang baik. Kan di Sambi begitu. Terus apa kata Buya Hamka? Semoga-moga orang yang pakai jilbab yang kurang baik, gara-gara jilbabnya jadi termotivasi dia. Mudah-mudahan orang yang baik tadi dengan kebaikannya akhirnya dia pakai jilbab. Wasilah kebaikan yang jilbab. Jadi orang itu berproses. Ada yang bagus di sini, belum bagus di sini, tinggal ditutupin aja. Jangan langsung pokoknya selagi dia masih muslim Pak, asyhadu alla ilaha illallah, masih bagus. Itu lebih baik Pak. Lebih baik daripada kafir. Walaupun hanya baik sedikit aja. Sebab kalau kafir kan nggak mau dengerin ceramah Pak. Nggak mau ya. Tapi kalau orang itu kan ada baik, masih mau dengerin ceramah lah kadang-kadang walaupun dia tutup telinganya. Gitu Pak, kita terhadap sesama muslim. Kita kembali ke sini aja Pak ya. Udah ya, sampai jam 6 ya Pak ya. Habis. Terima kasih Pak. Pokoknya yang paling bahagia siapa Pak? Yang paling ikhlas mengucapkan la ilaha. Ingat Pak, yang paling ikhlas loh. Yang paling ikhlas itu di mana Pak? Hati kan? Pak, kalau ngucapin pakai mulut bisa nggak? Orang bisa, non muslim juga bisa ngucapin itu. Non muslim pakai alhamdulillah, subhanallah, bisa kan? Tapi yang dicari apa Pak? Saya mau sampaikan sama Pak terakhir, Pak. Wahyu Al-Quran sampai kepada Nabi lewat teks atau bukan? Kan Nabi nggak pernah lihat teks Pak. Karena Nabi tidak bisa baca. Atau pendengaran telinga. Didengar sama Nabi nggak? Sampai dengar nggak Pak? Nggak juga Pak. Apa contohnya? Nabi Muhammad duduk di sini di kalangan para sahabat. Tahu-tahu Nabi serius. Apa kata Nabi? Telah datang kepadaku wahyu. Sampaikan. Dengar nggak sahabat Pak? Nggak dengar. Kalau suara Pak seperti suara saya ini, Bapak semua dengar nggak? Dengar kan? Harusnya sahabat kan dengar kan? Tapi sahabat nggak dengar. Berarti bukan perantara suara. Tapi langsung kemana Pak? Langsung ke hati. Boom. Langsung ke hati Pak. Makanya Pak, Al-Quran itu sebenarnya yang paling mantap itu ke hati. Cuma karena kita bukan nabi, sampainya bukan ke hati, sampainya lewat mana dulu? Mata, telinga. Tapi usahakanlah Quran itu masuk ke dalam hati. Usahakan ibadah itu masuk ke hati. La ilaha itu sampaikan, usahakan ke hati. Caranya bagaimana? Pahami. Biar dia bisa meresap. Tapi kalau nggak paham nggak bisa. Bapak kalau baca Quran, membacanya tanpa paham artinya udah dapat pahala Pak. Tapi kalau Bapak tahu tafsirnya, kemudian Bapak masukkan ke hati, itu lebih mantap. Itu lebih mantap. Makanya Pak, apa bedanya kita dengan Abu Bakar? Abu Bakar ketika sholat, Allahu Akbar, kelihatan betul sama dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita Allahu Akbar, banyaknya yang kita lihat mah, mobil segala macam. Itu beda. Itu artinya imannya Abu Bakar sudah masuk ke hati. Masuk ke hati Pak, masuk ke hati. Makanya Pak, masukkan iman itu ke hati. Gimana caranya Pak Ustaz? Ya dengan latihan-latihan terus, dengan memasukkan terus. Setiap Bapak makan, Bapak minum, rasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kalau gini, la ilaha illallah itu bukan diartikan la ilaha illallah, memang tiada Tuhan selain Allah. Habis itu ada kontak Bapak dengan hati Bapak tuh. La ilaha illallah. Allah. Ya Allah, aku ini tidak ada apa-apanya nih. Kau pencet saja sedikit pita aku ini, susah aku ngomong. Siapa yang pencet? Allah kan?
Digini aja malah. Udah susah saya ngomong, Pak. Kita sendiri tak ada kuasa terhadap diri. Bayangkan, ini kan saya ini punya nih. Saya yang mandikan tiap hari badan saya ini, Pak. Tapi berkuasa nggak saya? Tidak, saya kata, ya Allah tolonglah, kalau kau nggak sehat kan nggak sehat ya ini ya. Allah maafini bi badan. Ya Allah, sudah saya minum obat pun tidak mujarab. Tolong ya Allah. Obat itu hanya sebagai mana? Proses memasukkannya ke hati itu dia jatuh dia kan. Nah, gitu. Ya contoh ya. Pokoknya itu Pak ya. Masukkan dia ke dalam hati Pak. Karena Al-Quran itu wahyu itu masuknya ke hati Nabi. Walaupun kita bukan Nabi yang bukan langsung masuk ke hati. Lewatnya apa Pak? Mata dan telinga ini ilmu itu kan. Tapi bawa-bawalah ke dalam dirasa-rasakan. Bapak, makanya Nabi selalu mengatakan hayya nu'min sa'ah atau hasibu anfusakum qablaan. Tolong pikir-pikirkan, renung-renungkan sejenak. Jangan hirup piku aja hidup tuh, renung-renungkan sejenak. Maka kalau kita maling merenungkan Pak, ikhlas kita mengucapkan la ilaha illallah. Enggak betul-betul kita apalagi Pak kepada rezeki itu dari atasan. Enggak ada itu. Rezeki dari siapa? Kalaupun dipecat, Allah pasti akan memberi rezeki. Oh, itu mantap tuh. Akhirnya kita punya wibawa. Walaupun kita hormat sama atasan, tapi tetap kita tidak menjatuhkan nilai kedirian kita terhadap atasan. Oh, itu berat itu Pak, berat itu. Menganggap atasan itu sebagai wasilah saja. Yang memberikannya siapa? Allah. Itulah kira-kira Pak, berat untuk masukkannya. Pak, masukkan aja lah sendiri ke dalam hati Bapak ya. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.